Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh, soleha, cantik, ganteng, dan tetap semangat. Walaupun kita tidak bertemu tatap muka langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus belajar. Ya, tadi di pembukaan kita sudah berdoa, sudah ada pengenalan dan sebagainya. Oke, pada pertemuan kedua ini kita sudah memulai rangkaian kegiatan pembelajaran kita yang pertama di bab 1 semester ini, yaitu tentang bilangan. Kalian bisa buka buku kalian seperti ini, sama semua kan bukunya? Oke, insya Allah sama ya. Yang sudah memiliki boleh buka mulai dari halaman, lihat ya, sebentar. Oke, ada di halaman 5. Bagi yang belum, cukup mengikuti saja dengan khidmat, mudah-mudahan kalian juga ikut paham ya. Oke, bilangan. Bicara bilangan tentu kalian sudah tidak asing ya, sejak mulai masuk dunia sekolah, bahkan dari mulai TK kamu sudah mengenal itu apa itu bilangan ya. Angka, jumlah yang dilambangkan dengan gambar angka 1, angka 2, 3 dan seterusnya. Tapi sadarkah kita bahwa ternyata bilangan itu banyak jenisnya, bermacam-macam, ya. Dan setiap bilangan, setiap angka yang kita lihat, yang kita temukan dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara dan sebagainya, itu mempunyai nilai dan informasi terkait dengan angka tersebut. Betul? Misalnya, kalau saya katakan 30 juz, ada angka 30 juz. Berarti menunjukkan jumlah Al-Quran semuanya 30 juz. 114 surah, 114 menunjukkan angka 100, bahwa dalam satu Al-Quran kita, mushaf kita terdiri dari 114 surah. Betul? Wah, kalian sudah paham pasti. Apalagi sudah menghafal. Sudah berapa juz sekarang ya? Sudah masuk juz ke-9, bukan? Masya Allah. Baik. Dan bahwa di dalam kehidupan ini sangat sering kita memperhatikan angka dan bilangan-bilangan tersebut. Suatu ketika, mungkin saat ini pada era new normal ya, bahwa kita sudah bisa berbelanja ke toko buku misalnya. Kamu masuk ke toko buku, sebelum masuk pasti kamu ditembak, betul? Dengan alat sensor untuk mengecek suhu badan kamu. Ya enggak? Begitu ditembak oleh petugas, tertera angka digital 36,5 misalnya. Silakan masuk. 35, silakan masuk. 37,5, oh Anda tidak boleh masuk. Anda balik. Apa maksudnya? Berarti angka-angka itu mempunyai data dan informasi. Di bawah 37, artinya suhu badan kita di bawah 37 derajat menunjukkan kita sehat, walafiat, alhamdulillah. Kita boleh masuk. Sehingga kita tidak berpenyakit dan tidak menularkan kepada orang lain, kita boleh beraktivitas di luar. Tetapi ketika menunjukkan angka 37, sekian, menunjukkan suhu badan Anda tinggi, Anda sedang kurang sehat. Sehingga Anda harus istirahat di rumah. Paham? Oke, itu salah contoh kehidupan. Begitu masuk, kemudian kita lihat-lihat, cari-cari buku yang kita mau beli, alat-alat tulis, mungkin masuklah kita ke rak Al-Quran misalnya. Oh, di situ ada tulisan sale, diskon 20%. Apalagi itu 20%? Ya, itu juga angka bilangan, jenis bilangan 20%. Apa itu? Oh, itu bilangan pecahan. Nanti kita pelajari. Gitu. Tadi di depan ada 36,5, 37,5. Apa itu bilangan ada koma-komanya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kali ini yang akan kita bahas untuk yang pertama, jenis pertama adalah namanya bilangan bulat. Oke, kamu bisa baca di halaman 5 itu. Bilangan bulat. Coba kira-kira masih ada yang ingat nggak? Apa itu bilangan bulat? Oke. Apa? Raifa, apa itu? Bilangan yang utuh. Bagus. Hebat, masih ingat. Bilangan yang utuh, betul. Bulat. Dia tidak ada koma, tidak ada persen, tidak ada perbandingan. Dia bulat, utuh, berdiri sendiri. Oke. Untuk lebih lengkapnya, bilangan bulat itu apa? Kamu bisa lihat buku. Ya, di situ dijelaskan bahwa bilangan bulat itu bilangan yang utuh yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif.
Oke, sekali lagi. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh, dia tidak terpecah-pecah, utuh adanya, dan terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Bagaimana menentukan bilangan positif dan negatif? Kalau kita ilustrasikan dengan sebuah garis bilangan, kamu bisa lihat di halaman 5 itu. Nah, ada di gambar 1 2 ya, di gambar 1 2 ada garis bilangan. Ya. Sentral bilangannya ada di titik 0. Angka 0 itu angka di tengah. Dia tidak mempunyai nilai, tapi angkanya ada 0, cuma tidak bernilai. Nah, bilangan positif itu adalah bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0. Sekali lagi, bilangan positif adalah bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin tinggi. 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 ada di sebelah kanan 0, jadi 1 lebih tinggi daripada 0. Lalu bergerak ke kanan lagi, 2. 2 lebih kanan daripada angka 1. Berarti 2 nilainya lebih besar dari angka 1, dan seterusnya. Oke, itu bilangan positif. Sekarang bilangan negatif. Bilangan positif itu biasanya ditandai dengan angka plus di depannya. Itu menunjukkan angka positif, tapi di dalam matematika tidak lumrah, sehingga tidak perlu ditulis, ya. Ya, misalnya begini. 5. Sebenarnya aslinya di depan sebelah kirinya itu ada lambang plus. Ini menunjukkan positif, tetapi tidak lumrah. Karena secara matematika, walaupun tidak ada tanda plus, hanya bilangan seperti ini menunjukkan angka yang positif. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, yang kedua, negatif. Bilangan negatif itu adalah bilangan yang ada di sebelah kiri angka 0 tadi. Ingat ya, 0 ada di tengah-tengah dia. Angka bilangan negatif adalah bilangan yang ada di sebelah kiri angka 0. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, ini kebalikan dari nilai positif. Ya. Kalau bilangan positif tadi semakin ke kanan, ya, itu semakin besar nilainya. Tetapi kalau bilangan positif semakin ke kiri, semakin kecil. Walaupun bilangannya lebih besar. Misalnya, di samping 0 1 langkah itu negatif 1. Tuh, negatif 1 ada di sebelah kiri 0. Nah, berarti negatif 1 lebih kecil nilainya dari 0. Selanjutnya, melangkah lagi 1 langkah ke kiri ada negatif 2. Berarti negatif 2 itu ada di sebelah kiri saat negatif 1 dan 0. Jadi maksudnya negatif 2 nilainya lebih kecil daripada negatif 1 dan 0. Apalagi di bilangan positif dibandingkan dengan angka 1, angka 2 positif, dia jauh lebih kecil. Paham? Pernah nggak kamu melihat bilangan negatif? Kira-kira ada di mana? Ayo. Kalau yang suka ke dapur, bundanya punya kulkas yang modern seperti sekarang ini, sudah ada tuh, ya, temperaturnya tertulis. Misalnya ada tulisan -5. Itu artinya temperatur kulkas itu, ya, sebesar negatif 5 derajat. Makanya beku. Dingin, ya. Dingin banget. Sebaliknya, semakin besar suhunya, semakin tinggi maksudnya, ya, misalnya 41 derajat, 42 derajat, maka suhu di daerah itu semakin panas. Seperti di Mekah, Saudi gitu ya. Nah, ayah bunda kalian yang sudah pernah ke sana, insya Allah kita semua akan dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nanti di sana terlihat suhunya seperti misalnya 43 derajat Celcius. Wah, itu panas nak. Ya, kamu tahu suhu air mendidih itu berapa derajat? Ya, 100 derajat Celcius, maka air itu akan mendidih. Ya, ada bunyi-bunyi bep gitu ya. Itu menunjukkan air sudah mendidih, panas banget gitu ya. Nah, bayangkan kalau suhu 50 derajat, berarti setengahnya mendidih. Oh, kebayang nggak panasnya. Tapi semakin ke kiri, semakin rendah gitu. -2 derajat. Ya Allah, dingin banget kayak di puncak gunung. Ya, bisa beku kita. Nah, penulisannya biasanya angka negatif, bilangan negatif di sebelah kirinya diberi tanda garis seperti ini.
Ya, tanda kurang kah, tanda strip kah, ya, minus kah, boleh lah sebutannya terserah. Tapi ini dibacanya negatif 5 dan ini wajib, ya, wajib ada setiap bilangan negatif. Kalau positif nggak mesti ada, tapi kalau negatif, ya, mesti ada, harus ada untuk membedakan nilai apakah dia positif dan negatif. Paham ya? Kalau negatif 6 berarti negatif 6. Negatif 9, negatif 9. Seperti ini dan seterusnya. Beginilah cara penulisan bilangan negatif dan bilangan positif. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi itulah sekilas mengenai bilangan bulat. Sekali lagi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh, bilangan yang tidak ada pecahannya, utuh, tapi terdiri dari positif dan negatif. Dimana untuk menentukan apakah itu bilangan positif atau negatif, lihat dari titik tengah, titik 0 kalau dia ada di garis bilangan. Ya, kalau dia tidak ada tanda negatif, min begini, berarti dia bilangan positif. Kalau dia ada tanda seperti ini, berarti bilangannya negatif, ada di sebelah kiri titik 0. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana operasi hitung pada bilangan bulat. Coba, siapa yang masih ingat? Ada berapa sih di matematika itu operasi hitung? Yang dimaksud dengan operasi itu ada berapa? Ayo. Apa Mas Zaya? Apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Ya. Good. Ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi operasi hitung dalam matematika nggak akan keluar dari ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik ya, kita mulai dari yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Ya, sebenarnya secara umum kalau untuk penjumlahan 2 atau lebih bilangan positif, kalian sudah dapat lah, ya nggak? Dari kelas 1 bahkan mungkin dari TK sudah belajar ya. 1 tambah 1, 2 tambah 3 misalnya ya, udah dapat, mudah cara berhitungnya. Ya, tetapi kalau kita gabungkan dengan bilangan yang satu lagi yang negatif, nah bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita pelajari dengan menggunakan garis bilangan. Oke ya, kita lihat contoh. Langsung kita lihat contoh di halaman 7. Nah, coba kamu lihat di halaman 7. Oke. Contoh pertama, ya. Nomor 1 tuh, yang 2 ditambah 5. Bentar ya. Wah. Oh iya, kali ini saya ditemani sama guru-guru kalian yang ganteng, yang baik dan tidak sombong. Siapa dia? Pak Joko dan Pak Haji Didi. Yeay, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Masya Allah. Oke ya, yang pertama kita lakukan adalah saya tulis dulu contohnya. 2 ditambah 5. Sebenarnya kalau langsung kalian yakin saya pasti bisa menjawab ini. Tapi bagaimanakah kalau kita ilustrasikan operasi penjumlahan ini dalam sebuah garis bilangan? Ya, pertama buat dulu garis bilangannya ya. Kita garis. Nah, ya, saya yakin kalian sudah pandai membuat garis lurus ya. Dari TK sudah diajarin ya sama dia cara membuat garis lurus, atau guru-guru matematika di kelas bawah juga sudah mengajarkan bagaimana cara membuat garis bilangan. Oke ya, garis bilangan ini harus lurus ya, harus lurus. Namanya juga garis bilangan. Oke. Nah, kemudian jarak daripada titik-titik ini harus sama. Kalau kalian membuat jarak masing-masing setengah senti, maka semuanya harus setengah senti. Kalau masing-masing berjarak 1 senti, semuanya harus 1 senti. Nggak boleh yang ini 1 senti, yang ini setengah senti, nggak boleh.
Ya, karena kita akan membuat urutan bilangan secara berurutan, begitu ya. Jadi jaraknya harus sama. Jadi jaraknya harus sama, berarti nilainya sama. Kalau jaraknya berbeda, itu menunjukkan nilainya beda juga. Sehingga tidak tepat ketika ditulisnya berurutan, tapi jaraknya nggak sama. Itu salah. Ya, yang benar, angkanya berurutan, jaraknya sama. Oke? Nah, kamu letakkan dulu titik nol, terserah maunya di mana. Ya, nggak mesti harus di tengah, enggak. Ya, kali ini saya mau naruhnya misalnya di sini, nggak apa-apa. Nol, itu dulu. Karena nol ini tadi sebagai pusat atau center bilangan untuk menentukan mana negatif, mana positif. Dia ada di tengah-tengah dulu. Tapi bukan berarti harus di tengah garis, tidak. Ya, boleh di sini, nolnya boleh. Tergantung kebutuhan soal nantinya. Kita lihat, ya. Maksudnya gimana? Nanti kita lihat dari pelaksanaannya. Oke, dari nol ini kan kita sudah tahu tekanan berarti bilangan positif. Kita tulis secara berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, begitu juga yang bilangan negatif, ada di sebelah kiri bilangan 0, ya. Berurutan nulisnya dari 0, minus 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Paham? Bebas ya, nggak mesti di sini 7, di sini 6, nggak. Bebas, tergantung kebutuhan soal nantinya. Disesuaikan saja. Jangan terlalu banyak juga, tapi apalagi jangan kurang, nggak boleh ya. Lihat soal. Nah, saya rubah soalnya, geser soalnya ya. Di sebelah sini 2 ditambah 5 sama dengan berapa? Oke. Nah, yang pertama, buat garis putus-putus di angka 0 ini untuk menentukan langkah kita. Ya, langkahnya dari mana? Dimulai dari titik 0 ini, karena 0 dari bilangan sentralnya, tengahnya. Kita bikin garis putus-putus. Nah, garis putus-putus seperti ini. Oke. Nah, tidak ditentukan berapa panjangnya, bebas ya. Bebas. Nah, oke, kita mulai berhitung sekarang bagaimana prosesnya. Kita lihat. 2 ditambah 5. Lihat bilangan pertama. 2 positif atau negatif? Coba lihat 2. Nah, lihat. Ada lambangnya enggak? Enggak ada. Berarti bilangan positif. Maka 2 ini bergerak 2 langkah ke kanan dari bilangan 0. Sekali lagi, 2 ini adalah bilangan positif. Sehingga bilangan positif itu bergeraknya ke kanan. Paham ya? Tadi udah awal-awal nih. Kalau positif bergeraknya ke kanan bilangan 0. Kalau negatif bergeraknya ke kiri bilangan 0. Oke, ingat lagi ya dasarnya ya. Nah, sekarang 2 ini bilangan positif. Kenapa? Tidak ada lambang negatifnya. Berarti ini bilangan positif. Oke, 2. Di mana sih? 2, 1, 2. Nih, di sini kan? Ya, melangkah loh ya. Melangkah. Ya, 1, 2. Nah, seperti kita berjalan. 1, 2, gitu. Atau melompat dua lompatan 1, 2 ke kanan. Paham? Nah, di garis bilangan seperti itu. Meskipun kita nggak gambar langkahnya, ya, cuma kita tahu bahwa ini 2 langkah ke kanan. Nah, setelah kita dapat 2 langkah ini, kita bikin lagi garis putus-putus. Nah, di angka 2 ini kita bikin garis. Untuk membedakannya, saya kasih warna biru. Yang hitam ini untuk angka 0 tadi pertama. Sekarang saya kasih warna biru. Ini langkah pertama, bilangan pertama dalam operasi penyebelahan tadi, yaitu 2. Oke, setelah itu kita garis dari 0 sampai garis biru ini. Garis hitam 0, garis biru di 2. Kita garis. Nah, boleh sampai menyentuh. Ya, lalu kita beri anak panah ke kanan. Kenapa ke kanan? Ayo, siapa kira-kira bisa jawab ya? Kenapa panahnya ke kanan bukan ke kiri? Karena 2 langkahnya ke kanan, dia bilangan positif. Jadi nggak sembarangan kasih anak panahnya ke kanan atau ke kiri. Ayo, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, karena dia bilangan positif. Kalau bilangan negatif, dia ke kiri. Nah, bedain ya, dan wajib ada untuk menentukan kamu paham tidak masalah bilangan negatif dan bilangan positif. Oke?
Yang pertama sudah selesai, langkah pertama sudah selesai. Oke, kemudian langkah kedua sekarang ditambah 5. Oke, ditambah 5. Kita lihat angka kedua. Nah, 5 bilangan positif atau negatif? Iya, pinter. Ternyata 5 juga termasuk bilangan positif. Kenapa Pak positif? Kan nggak ada lambang negatifnya, ya. Nah, jadi ketahuan tidak ada lambang negatifnya, berarti bilangan positif juga. Oke, 5. Berarti 5 langkah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia positif. Dari mana menghitungnya? Dari bilangan 2. Jangan dari 0 lagi. 0 itu untuk langkah pertama. Oke, sekarang ini langkah kedua sudah. Nah, langkah pertama 2, langkah kedua 5. Nah, kita buatlah 5 langkah ke kanan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada di angka 7. Tandain dulu. Bikin lagi garis putus-putus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu kita kasih anak panah di atasnya, jangan sejajar ya, agak atasan dikit menunjukkan ini langkah yang kedua. Oke, sudah digaris, lalu tentukan panahnya kemana tadi? Ke kanan, pinter. Lagi-lagi ke kanan. Kenapa? Karena 5 langkahnya ke kanan, bilangan positif. Oke, sampai sini prosesnya sudah selesai sebenarnya. Ya, sampai di sini sudah selesai. Tetapi hasil akhirnya yang mana? Ya langkah terakhir. Nah, langkah terakhir ada di mana angka bilangan tadi? Di 7. Berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kita lihat ya. Lalu di mana angka 7? Nah, kita bikin garis-garisnya dari mana? Dari langkah pertama, dari 0. Kita garis lagi. Gak apa-apa kena. Ya. Nanti pakai hitam biar bedain. Sorry. Nah, nah gitu ya. Sekarang kita tulis angka-angkanya deh. Saya lupa kok nggak ditulis ya angkanya ya. Ini tadi 2 langkah ke kanan. Ini tadi 5 langkah ke kanan ditambah. Jadi totalnya adalah 7 langkah. Salah. Pakai tinta biru, pakai hitam dong. Nah, selesai sudah. Bagaimana cara membuat operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan? Contoh yang pertama, saya ulang, ya. Perhatikan baik-baik ya. 2 ditambah 5. Awalnya buat dulu garis di titik 0. Pokoknya sebelum ngerjain apa-apa, buat garis bilangan, terus bikin garis putus-putus di garis 0, di titik 0. Karena itu langkah awal. Ya, buat melangkahnya bukan langkah awal. Startnya mulainya dari titik 0. Nah, sekarang angka pertama berapa? 2. Positif atau negatif? Positif, berarti 2 langkah ke kanan. Kita hitung 1, 2. Oh, ada di angka 2. Bikin garis putus-putus, lalu beri tanda seperti ini, kasih panah ke kanan, ya, menunjukkan dia melangkah ke kanan karena bilangan positif. Tulis di atasnya 2. Selesai. Langkah kedua ditambah 5. 5 positif juga, berarti ke kanan. Menghitungnya jangan dari awal lagi, ya, melanjutkan dari yang langkah pertama. Nah, dari angka 2, 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada di sini, ada di angka 7. Maka beri tanda, bikin garis putus-putus, lalu hubungkan dari langkah pertama ke langkah kedua, yaitu 5 kanan panahnya karena positif. Sehingga hasil akhirnya kita lihat adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, 7 kita beri garis tanda lagi dari 0. Artinya dari awal sampai akhir 7 langkah. Hasilnya 7 jadinya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya, saya yakin anak-anak cerdas ini, anak-anak soleh dan soleha cepat memahaminya. Oke? Gimana? Mau yang contoh kedua? Oke, ya dong Pak. Sekarang contohnya yang ada bilangan negatifnya dong. Oke, kita lihat.
Yang mana ya? Oh, kebetulan tuh di contoh kedua. Di contoh kedua ini bisa dihapus atau enggak? Saya coba nyentil deh. Di yang kedua. Oke, yang kedua ya. Disinilah ya. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua. Ya, contoh kedua itu tadi -4. Oh iya anak-anak, kalau di buku ini dia menulis negatif polos begini ya. Kalau kita sepakati, kalau bilangan negatif kita kasih tanda kurung. Gitu ya. Kita kasih tanda kurung supaya ketahuan kalau dikurungin ada tanda minusnya, itu harus negatif, gitu ya. Negatif 4 ditambah 6. Oke, kita buat garis bilangan dulu. Kita buat garis bilangan seperti tadi. Ya. Lurus ya. Lalu ditandai setiap angka. Misalnya seperti ini. Sama ya, kalau setengah senti semua, kalau 1 senti semua. Oke. Lalu beri bilangan 0, tentukan bilangan 0-nya di mana? Kalau mau di sini boleh, di sini 0. Terserah ya, nggak mesti di sini, terserah kamu. Pokoknya buat patokan aja 0-nya di mana. Selebihnya kita urutkan ke kanan bilangan positif. Gitu ya. Kalau ke kiri bilangan negatif seperti ini dan seterusnya. Oke, lalu di ujung-ujungnya kasih tanda panah menunjukkan ini dan seterusnya, tidak terhingga, bilangan tidak terhingga. Oke, sekarang langkah pertama kasih garis putus-putus di startnya, garis startnya itu di 0. Nah, ini ya. Nah, lalu mulai kita dari langkah yang pertama. Negatif 4. Ayo, lihat negatif 4 itu bilangan negatif. Berarti dia melangkahnya ke kiri. Berapa banyak? 4 langkah. Nah, negatif 4. 4 langkah ke kiri. Kita buat dari 0 kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ada di sini dia. Lalu kita bikinlah garis putus-putusnya seperti tadi. Ya. Lalu berikan tanda dengan garis lurus dari titik 0 ke titik negatif 4. Jangan lupa kasih panah ke kiri, lalu kita tulis angkanya. Nah, seperti ini ya. Kenapa ke kiri? Karena bilangan negatif. Boleh dikasih tanda kurung. Nah, selanjutnya ditambah. Tadi yang kedua pakai merah ya. Merah. Oke. Ditambah 6. 6 ini bilangan positif, berarti melangkah ke kanan. Dari mana? Dari langkah pertama. Jangan dari 0, ingat ya. Ini langkah kedua. Berarti mulainya dari langkah pertama. Kalau langkah pertama mulainya dari 0. Nah, gitu ya. Jangan lupa. Sekarang 6 langkah ke kanan karena dia positif. Dari negatif 4 tadi, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada di bilangan 2 positif dia. Oke, kita bikin. Kita bikin garis putus-putus lagi. Nah, lalu kita beri tanda dari ujung langkah pertama tadi di titik negatif 4 sampai angka 2. Nah, lalu kita beri tanda ke kanan karena dia positif 6. Oke. Ya, perhatikan. Ya, dari 0 langkah pertama ke negatif 4. Dari negatif 4 6 langkah ke kanan karena dia positif. Ditambah ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya kita lihat lagi dari 0. Sisanya berarti dari 0 ke 2. Nah, ini dia hasilnya. Dari 0 ke 2 kita kasih garis seperti ini. Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan dong, karena lihat yang langkah kedua kan ke kanan, jadi ikut ke kanan juga. 2. Oke, berarti hasilnya negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2.
Bukan 10. Ya, bukan 10. Tapi negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Dibuktikan dengan garis bilangan yang ini. Oke? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Untuk lebih memahaminya, maka segera kita melakukan latihan. Matematika tidak bisa dihafal, nggak bisa dipelototin paham, nggak bisa cuma ngeliatin iya ngedenger jelas. Enggak, kalian harus nulis, kalian harus berlatih. Oke? Kita mulai latihan yang halaman 8. Ya, latihan halaman 8. Ini tidak ada tulisan latihannya ya. Oke. Coba colong di zoom. Ini nih, latihan yang ini. Tapi itu udah 10 nomor kan? Jangan banyak-banyak ya. Kamu cukup mengerjakan nomor 1, tandain ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 6 dan nomor 7. Ya, saya terus di sini. Ya, latihannya adalah latihan halaman 8, nomor 1, nomor 3, nomor 6 dan nomor 7. Ya, nih cuma 4 nomor aja, jangan banyak-banyak. Oke? Ya, kamu buka buku tulis kalian, buku latihan. Di awal biasakan, di awal buku, di ujungnya kamu tulis basmalah dulu ya, supaya Allah memberkahi belajar kita. Tulis bismillah seperti ini di atasnya. Oke, kemudian di bawahnya kamu tulis di sampingnya boleh ya, masih sebaris dengan bismillah itu di paling atas. Kamu tulis tanggal hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Kamu tulis tanggal berapa? Tanggal berapa Pak Joko? Oh, saya lupa jadinya. 18. Tanggal 21 ya? 21. 21 ya. Besok ya. Besok hari ini, sorry. 21 bulan 7 tahun 2020 ya. Biasakan seperti ini ya. Ada basmalah, ada tanggal. Lalu setiap nomor dilengkap 1. Kamu kerjain nomor 1 selesai, nomor 2 dilengkap 1 baris, maksudnya ngerti ya, 1 baris biar rapi. Oke? Bikinnya pakai pensil aja kalau gambar supaya mudah menghapus kalau salah. Nggak perlu warna-warni kayak gini, enggak. Ini cuma untuk membedakan supaya kamu paham. Oke? Kalau menggambar pakai pensil. Paham ya? Oke, bismillah, kita mulai. Silakan kamu kerjakan pelatihan yang saya sudah tulis di sini. Ada 4 nomor. Ingat ya, dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Nanti setelah 30 menit akan kita bahas kembali jawaban soal-soal ini. Oke? Ya, silakan kamu kerjakan. Ya. Nah, selamat bekerja anak-anak soleh, anak-anak soleha.